Tapi lawan Harris loh. Dan Beatrix, Beatrix dulu ya. Jauh head Beatrix, oke, nggak kalah power seperti Kalea dan Beatrix sebenarnya. Karena balik lagi ingin bermain dengan metode pick off, tapi harus lebih aktif. Ki harus bermain bersama dengan Brans. Tapi durasi efek sisinya tuh gak selama kali ya loh. Itu yang harus diwaspadai juga. Jadi sinergi benar-benar jalan seinstan itu. Iya, tapi setidaknya untuk berhadapan dengan Harit ya, di late game dengan adanya si Halberd itu satu kali di biru minimal shieldnya hancur harusnya. Jawaban yang nyata juga Nyata ya. aja, iya. Beatrix versus Harit. Sampai ke late game pun damage-nya tetap akan dimenangkan oleh Beatrix. Mungkin kalau ngomongin burst ya, Harit juga salah satunya. Tapi jangan lupakan nih dengan 4 senjata yang bisa dikombinasikan. Zas tercium B. Langsung ditutup. Langsung ditutup ya. Ini udah dari awal sempat kita mention juga kalau misalkan Zas itu bisa ngejawab Chushin plus Harit, nggak cuma Chushinnya doang. Makanya tadi gua kira di pick ketiga itu kan ada mid laner dulu. Apapun itu kan. Iya, apapun itu. Karena kalau kita ngomongin gold laner, sebenarnya gold laner yang mungkin masih banyak yang open kayak Moskov, Cloud, Iritel, itu masih bisa ngejawab loh sebenarnya. Cloud enak banget loh untuk lawan Harit. Iya. Di zaman first tinggal pakai BMI. Iya. Selesai BMI kan? keluar udah out of team fight, langsung cari split push. Iya. Banyak banget opsinya yang bisa diambil juga kan. Kalau ngambil range-nya jauh juga ya balik ke Bruno lagi juga it's okay. Tapi Chow Bang gak mau adanya pick off juga ya. Kita tahu Chow dari Widdy itu salah satu hero pick off yang collab damage-nya memang belum kelihatan. Tapi karena jungle belum ada dan di mid game Harit bisa ngasih damage yang sangat eksplosif. Gue rasa Chow bahaya. Boleh sih. Boleh. Dan sekarang kalau ngomongin ke arah kanan, secara nggak langsung kalian sadar gak? Ini ngebantuin para pasukan dari tim Liquid untuk bisa nge-pick Haya. Iya, Chow. karena Tigreal Chow-nya ditutup. Tigreal. Atau bahkan jangankan Haya, Joy juga ayo kayaknya. Iya, Joy juga ayo. 4 magic. Karena kanan kan udah ngambil Suyo, Be. Iya. Tapi seenggaknya ada Harit, ada yang bisa pukulin tower. Dan Oke. kalau emang mau physical ya udah Hayabusa atau Link sekalian biar kejam. Wow, Link Angelan Ya, possible. possible banget. Ada Povius, ada Chushin. Tadi gue sebenarnya pengen nyebut Matilda X-Ward, tapi masalahnya lawan Beatrix kayaknya kurang enak ya. Wah. Langsung berebet-berebet. Itu Makanya. Gimana? Berebet-berebet. Lompat terus itu ntar dari armor itu takutnya. Makanya armor hilang ya udah pusing itu export Tapi ya jadi metode Haritnya hyper carry be maksudnya. harusnya. Nah tapi sekarang lari kemana nih? Ke Assassin kah? Gue suka sih kalau memang mau ngambil ke arah Link Angela atau nggak usah pakai Angela pun fine. Oke, EVOS dulu berarti sekarang Mid laner dong. mid laner atau bahkan hero badan di depan dan akan tertuju ke arah Glue. Kita dikagetin kah dengan pick terakhir Swelo? Aduh, kaget banget gua. Surprise pick kah? Surprise pick. Dan seperti udah langsung tosan, mereka udah tahu akan menggunakan apa. Aku merasa surprise pick sekalipun kayak akan tertuju ke Yves sih. Oh. Karena Zasnya udah ditutup kan. Nova nggak masuk ya Nova? Berat gak sih Nova? Novaria Beatrix gitu Terus maksudnya. enggak, benar. Nova terus tiba-tiba dia main Haya. Iya. Gimana? Berarti bakal tergantung, target dong. tergantung ini jungle-nya kemana. Kalau gua rasa main Link masih bisa. Kalau main Haya memang susah. Oke, Itu Hayabusa. dia, Kakashi dan Gatot Kaca. Ya, dua pilihan yang paling wise untuk saat ini. Ini Physical sih- ada, magical ada. Ini sih kalau boleh jujur ya, sebenarnya masih aman untuk Yves. Tapi balik lagi ada Hayabusa. Jadi 2 menit awalnya aja sih Swelo harus tempel. Bro, ini juga dia, Gatotnya, ini juga anticipate Iya. untuk Eve itu sendiri. Benar. Dia bisa langsung EOG ke belakang atau EOG cover. Karena takutnya follow up cepat kan bisa datang dari Glue juga kan. Dia. Menarik banget. Dengan satu pick terakhir, EVOS akan beradu nasib di game yang kedua. Karena pilihannya mereka bertahan dan mengejar satu sama, atau mereka semakin terpuruk lagi di posisi yang gak aman. Melihat standar dari match ini akan berbahaya untuk EVOS dan Eve masih menjadi pilihan terbaik seperti yang tadi kita bahas. Ya, Yves. Dan Oke, sering lihat. kali kita mention ya soal Yves Chushin ini. Karena sebagai matchup mid lane setidaknya jarak dari Yves-nya sampai ke arah Chushin untuk beradu poke damage. Wah, satu game pembuktian ya. Jangan sampai EVOS terlena dengan game pertama dan gagal reset yang bisa membuat Liquid dapetin poin penuh. Oke, Lim, kita lihat Liquid sedang berada di posisi yang sangat penting dengan poin yang untung. Sedangkan EVOS mereka di posisi merah dengan kondisi komunikasi yang terbatas. Tapi itu dia, bridge point. Mampukah sang macan putih menggigit sang kuda hitam untuk membawa ke game yang ketiga? Atau tim Liquid akan menang 2-0 tanpa balas? So, Ebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go
go to the lane, knockdown. Satu kata, Welcome to reset. Mobile Legends. Itulah yang harus dilakukan oleh EVOS. Kalau kita Oke. tahu, mereka sangat berpengalaman. Mereka tahu power hero-nya. Tapi gimana cara menyatukan kepala, 5 kepala mereka. Itulah yang menjadi tantangannya. Ya betul sekali, dan bahkan bisa kita melihat kondisi sampai saat ini, posisi di mid lane aja ini bisa berbahaya, dan bahkan kayaknya bisa terkena flicker early. Itu Dan dia. untung aja ini masih bisa diselamatkan. Tapi berarti tandanya rotasi kayaknya akan terbatas. Benar. Dia akan kalah untuk buka vision karena Little Wonder kah, atau karena buff yang dimiliki Favian kah. Jadi pressure bakal hilang ya. Pressure hilang. Oke, 3 trill untuk EVOS. Ya, mereka akan fokus karena damage-nya. Sementara untuk tim Liquid ID seperti biasa, Warcry untuk Kakashi atau Hayabusa. Karena dia butuh banget damage tambahan kan. Dia butuh make sure Shadow Kill ini bisa dapetin poin. Bahkan red 3-nya aja pakai frame retribution. Jadi bakal banyak banget sumber damage tambahannya. Aran sadar ya dia bakal jadi frontline juga yang belum dasarnya tank. Tapi dengan Festival of Blood ada sedikit sustain nih yang bisa didapatkan. Oke, untuk hal seperti ini kita menyaksikan di mana Brands menjadi salah satu poin penting banget. Karena untuk dari kondisi line up roster tim EVOS, kita tahu Albert dengan Suyo-nya ini dia sangat bisa untuk mendapatkan power dari Retribution-nya. Jadi itu sangat akan membantu dengan Brands yang berada di area gold lane melawan Harit. Kayak back to basic juga gak sih? Suyo Jauhen. Tapi gak galak ya. Oke, tapi depan sana kita melihat di mana ada sosok dari seorang Swellow. Flicker for defensive dikeluarkan the way. Dengan first blood, 2 tim fight yang berbeda menandakan informasi tidak adanya sosok dari Favian dengan Shadow Kill. Oke, sekarang harusnya Turtle bisa dikuasai dengan cukup aman. EVOS mereka nggak boleh lepas kendalinya. Nggak boleh. Mereka harus pegang terus, bahkan tetap harus bisa kasar. Oh, kita lihat di depan sana informasi tanpa adanya Quad Shadow menandakan tidak akan ada contest. Tapi yes, kill! Bersama dengan seorang Aran, mereka melakukan team fight di depan sana. Nampaknya Albert berhasil dengan retribution-nya. Dengan ada Swallow dengan real world manipulation. Mereka menangkap Aran. The best yang bisa mereka lakukan, tapi Regi tidak akan tinggal diam. Regi masih melepi. Regi jangan sampai tertangkap. Dan untungnya belum ada cukup damage yang bisa menumbangkan sosok seorang Regi. Ranking yang sangat berani tadi dari Yehas dan juga Aran. Tapi untuk hasilnya udah jelas, Faviannya pun gak ready loh tadi untuk kontes. Tapi setidaknya mereka satu suara. Itu setidaknya, Profesor. Ya ini balik lagi sih komunikasi ya, yang mungkin udah terjawab. Pertanyaan yang begitu banyak mungkin yang dilontarkan untuk game yang pertama sudah ada solusinya di game yang kedua. Bermain lebih agresif, tapi ingat, gak cuma di early gamenya doang, harus di mid gamenya juga karena winning condition tetap harus dijaga. Ya, dan kalau bisa lihat winning condition ini mereka juga based on draft. Jangan sampai mereka kelit sama tim Liquid yang memang draft di early-nya tidak cukup kuat dengan 2 scaling. Oke, tapi untuk mid game ya hati-hati banget. Hayabusa dengan 1 atau 2 item, Haret dengan 1 atau 2 item. Mungkin dampaknya akan sedahsyat itu. Yang paling terancam sebenarnya tuh bagian frontline. Ini dua-duanya nggak ada frontline yang terbilang keras banget. Mungkin ya Regi. Oke, tapi lihat tampaknya Swallow harus membuka real world manipulation. Berhasil mendapatkan satu mobile kill, mencoba melindungi seorang Favian. Lihat body block from ini. Mereka masih melobi dengan ada KI di depan sana, bahkan Iron Siki turun gunung. Tapi itu dia body block dari Winnie dan juga Yeskill yang membuat Favian selamat. Padahal kalau bisa dibicarakan, Favian udah sisa jalan kaki di depan sana. Yang kalian nggak ada yang dikasih bebas. Ini Dia bener-bener mau dimakan dari awal ya. Biar ada gap level dari Albert dan juga Favian. Setidaknya. Mungkin Favian bakal ngejawab nanti pas menit 5 ya. Jadi Haritnya yang bakal connect team fight 4-1 formasinya. Itu doang sih kayaknya yang paling masuk akal. Oke, tapi detektor dari Brands menandakan tidak ada apa-apa di depan sana. Dan para pasukan dari tim EVOS, mereka juga agak cukup lumayan khawatir dengan para pembuff filming dari seorang Albert. Dan ada satu hal yang juga cukup berbahaya, Profesor. Biasanya sebelum Turtle, ini ada tim fight tak terduga. Dan itu udah harus bisa diatasi oleh tim Liquid ataupun EVOS. Sebenarnya mau ngadu damage saja sih, menangin darah biar setupnya lebih enak. Skirmish ya tujuannya. Sekarang menunggu purple buff dari Favian sepertinya. Agak lama. Oh, tapi lihat di depan sana Aran tidak akan tinggal diam. Crimson Packer berhasil menghindari seorang Kei. Tim fight membuat terpasukan dari tim EVOS. Mereka para poranda. Tim fight yang kurang cukup adil. Avatar Guardian for defensive. Memaksa mendapatkan KYY. Tapi nampaknya Aran berhasil dimakan oleh seorang Brands. Instant damage dari para pasukan dari tim EVOS. Menandakan kualitas dari sosok seorang Brands. Tapi nampaknya Favian tidak tinggal diam. Swallow menjadi target utama dan bahkan kehilangan Swallow bersama dengan seorang Albert hampir di depan mata Brands. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Iron Siki out of nowhere. Dia langsung bermain dengan flanking game bersama dengan Favian. Duo maut. Lagi-lagi combo dua rodeo ini mengerikan. Tapi seenggaknya Albert menahan Blade Swords.
Dia sadar pengalaman dari match kemarin juga ketika Black Swords udah dilepas. Kelar dia, Dead ketangkep. end berarti. Ya pasti dikejar terus ya. Dan War Axe juga kali ini Albert. Lebih memilih Spark of Fame juga. YSKL bakal coba target utama, berhasil ditangkap kembali dan Aran di depan sana bakal coba dilempar dengan ejector tanpa adanya badan. Favian masih coba untuk bertahan, terpakai perpasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan kembali satu turtle walaupun mereka harus kehilangan sedikit momentum dari KYY. What a play from EVOS! Wah, masih mau lebih ternyata Orange-nya pun gak dikasih lepas. Ini dia pressure dari EVOS yang sudah ditunggu-tunggu mungkin. Di game pertama seakan kehilangan arah, tapi di game kedua mereka bangkit. Oke, berarti tadi tandanya satu sosok Iron Siki benar-benar menjadi penentu sekali di dalam team fight ya. Ya, pembeda dalam team fight ya. Tapi balik lagi mendapatkan turret outer di bagian top lane. Ini merupakan satu bonus dari tim Liquid ID. Jadi mereka nggak perlu memikirkan di bagian top lane ya. Dan balik lagi, ruang mana nih yang mau dikasih untuk Favian? Karena kalau misalkan harus bergantung kepada Turtle, kayaknya ada sedikit resiko yang harus dihindari sama tim Liquid. Wow, kayaknya atas sih mau nggak mau ya untuk Favian. Ya. Buat sekarang ya. Udah menang soalnya kan. Ditambah kalau misal di atas, kondisi dari Brats harus dijaga sama KYY, mereka akan ada team fight 3 lawan 4. Ya, ngebuang orang ya jadinya. Ngebuang orang. Jadi memperkuat Iron Shiki di bagian bottom lane, tapi sepertinya masih belum dilakukan. Mereka masih ingin berkutat di bagian area dari River Turtle. Oke. Tapi kalau melihat kondisi saat ini, Turtle masih terlalu jauh dan memaksakan mendapatkan top turret adalah sebuah jawaban dari tim EVOS yang sedang berada dalam kumpulan 2000 gold difference. Meanwhile terpasan Iron Siki semaksimal mungkin tidak akan melepaskan turret yang dia miliki dari KYY untuk mendapatkan seorang Iron Siki dapat seorang penetrate. Flicker for defensive berhasil didapatkan. Meanwhile Wene, Avatar of Guardian berhasil menyelamatkan dirinya, tapi Aaron jangan sampai terperangkap karena berbahaya sekali ketika mereka kehilangan salah satu member yang mereka miliki. Dan Favian bukan laning atas, tapi laning yang dimana EVOS akan stick together dengan 5 playernya. Di situ Favian bermain. Tapi ini mau dipaksa ke arena turret sepertinya. Mereka mau cicil. Tapi masih lumayan susah. Masih ada damage reduction dari inner turretnya. Dan kita akan melihat nih mungkin 1 lawan 1. Gua suka banget ini dia. Ini dia. Pertarungan 2 player assassin yang sangat-sangat kita nantikan. Apakah akan ada duel seperti di leg ya? Wah, kayaknya kalau sekarang enggak deh. Ada perbedaan 2 level ya. Bahkan 3 Albert. Udah level 13, baru Dan level 11 dari ya. Faviannya. Dan fighter juga jangan lupa. Apalagi dari early game ini, waktu prime-nya banget nih buat Suyo mengamankan objektif. Oke, tapi nampaknya dari Favian ini ada cukup dilematik. Apakah perfect ataukah mereka akan menuju ke arah purple? Favian bertahan di belakang sana, berhasil mendapatkan 1 buah turtle, tapi nampaknya berpasukan dari tim EVOS. Mereka berhasil memukul mundur berpasukan dari tim Liquid dan kehilangan seorang Favian. Itu dia, Brans dengan dibiru prebet berhasil membuat Favian ter-take down. Sesakit itu damage dari Batrix si Halbert bersama dengan Malefic Gun. Oke, Dan itu bagus lagi. Crimson Beacon hanya trigger dan di depan sana lihat Brans kembali stick together. Benar kata Lim, kayaknya mau tidak mau di sini Favian harus ambil ruang dulu deh. Farming dulu, paksa farming apapun yang terjadi. Iya. Dan targetingnya kayaknya nggak boleh deh nge-follow siapa yang kena initiate. Bener-bener harus tunggu dan nyari nih. Entah itu bagian belakangnya seperti Swallow ataupun seperti Brans, karena belum ada Wind of Nature juga sampai sekarang. Ya, Beatrix-nya juga masih bebas banget di belakang. Balik lagi sih, yang bisa menyentuh Beatrix dan Yves adalah merekanya sendiri yang mungkin out of position. Sekarang EVOS leading 5.000 gold. Oke. Ini menandakan bahwa mereka benar-benar berada dalam keadaan yang sangat stabil sekali dan masih mampu untuk mengendalikan game yang kedua. Power ya. Power banget. Power banget ya. Lihat konsil terdeteksi kali ini. Informasi yang didapatkan dari KYY seperti yang kita sudah bicarakan di awal. KYY kalau ketika menggunakan sosok dari Chowhead terlalu agresif dan maka Winnie gak kuat menahan damage yang diberikan. Mereka akan kehilangan seorang KYY dengan salah Swallow. menunjukkan Swallow. Wow! Hilang begitu saja oleh seorang Aran. Lihat di belakang sana perpasukan dari tim EVOS membalaskan damage dengan sangat besar. Lihat damage yang diberikan oleh seorang Brans tidak bisa dibendung. 2 point kill dan flicker for defensive berhasil membuat Brans too strong. Dan bahkan para pasukan dari tim Liquid berhasil mengamankan orange buff. Bukan untuk Favian, tapi setidaknya at least masih di tangan mereka. Satu informasi base sticker dari Brans dan Swallow udah kebuka. Wah, ini posisi dari Swallow lagi yang masih terdeteksi di depan sana. Bahkan ketika sudah mendeteksi juga ada Iron Shiki. Alangkah baiknya tadi rewardman place ini ditutup dulu dan kabur ke belakang. Tapi cukup terlambat ketika sudah terkena beberapa damage dari Chrono Dash. Dan sekarang Lord spawn. 5.000 gold masih dipegang sama EVOS. Harusnya gak bakal jadi masalah sih tim fight barusan.
Tinggal gimana caranya EVOS maintain untuk tetap bisa dapetin Lord tanpa membiarkan Liquid masuk ke dalam teritori River. Ya, dan bisa kita menyaksikan juga Liquid lebih memilih untuk melepaskan Lord yang pertama. Karena nggak wise banget kalau kita lihat dari kondisi mereka mau coba teamfight dengan 6.000 gold difference, itu nggak bakal cukup damage-nya. Mereka masih belum nemuin ruang juga nggak sih buat Aaron langsung dash in ke belakang gitu? Gak ada. Baru tadi aja, itu tadi juga karena Swallow yang nangkap kondisinya, bahkan Iron cuma respon aja, Profesor. Yang react ya. Iya, hati-hati juga karena mereka kekurangan high ground defense nih. Lihat dari Liquid, mereka nggak ada yang bisa clear secara cepat. Gak ada. Cusin loh. Sedangkan dari EVOS mereka udah punya Swallow, dia punya juga dari seorang Brans. Dan Lord untuk menuju ke arah tengah, jadi nggak masalah, pasif di tengah masih ada. Mungkin ya jawabannya ada di Iron Shiki ya nanti. Karena buat sekarang dia udah punya Holy Crystal. Malahan buat EVOS nih yang harus hati-hati karena kita tahu sendiri Chrono Dash di late game itu shieldnya masif banget dan sulit untuk ditembus. Hanya ada di Brans mungkin si Halbert ya yang bakal ngejawab juga di sana. Oke, dan lihat Fabian. kebesaran Shadow Kill. Fabian menuju ke arah belakang, nggak bisa diselamatkan dan bahkan hilang begitu saja. Unstoppable. Fabian mencoba untuk mendapatkan 1 point kill tapi nampaknya ini tidak cukup wise. Fabian kehilangan dirinya ketika harus melakukan defensif. Untungnya masih ada Iron Shiki dan juga di sana Wedi. Bahkan nggak bisa ngebuka badan sama sekali. Oke, first man-nya apakah akan ditukar? Masih ada Aran. holy defense tadi, kelihatan masih kuat juga untuk ditahan. Tapi gimana dengan super wave? Minion yang ada di mid lane. Ini dia wave kedua yang cukup berat. Wedi mencoba untuk bertahan dan itu dia Aran. Damage nggak bisa dibendung, membuat permasukan dari tim EVOS. Langsung ada Swallow dengan Animal Manipulation dan Iron Shiki. Flicker for defensive, membuat dirinya bertahan. Dan Swallow membuktikan kalau dengan hero powernya di game yang pertama dia akan bayar. Yoji? Oke, Avatar of Guardian from nothing mendapatkan seorang Kayeye, berperangkap di depan sana. Bras mendapatkan satu dan Rera patinya gagal. Bras! Kali ini Flicker for defense akan dikeluarkan dan Albert bahkan menuju ke arah belakang membuat permasukan dari tim EVOS. Mereka kehilangan damager. 2 damager mereka harus mundur. Defensive masih dilakukan oleh tim Liquid. Wow. Team fight balik dari tim Liquid. Ketika mereka sadar mereka punya Fabian, mereka langsung cari korban. Kaget loh itu harusnya. 1 tukar 2 loh, Regiki ditukarkan dengan Widhi. Apakah ini akan menjadi awal dari EVOS untuk mundur dulu, reset dulu, karena mereka nggak boleh terburu-buru. Ingat, kita sudah sering melihat EVOS even unggul dengan lebih dari 8.000 gold lead. Mereka bisa kena comeback loh. Mau dipaksa kali ini. Nggak bisa. Dari segi item pun udah kelihatan nih. Swallow dengan Winter Crown, respect pastinya. Udah pasti. 8.000 gold. Dan nanti semakin late game harusnya EVOS bakal lebih peka ya. Mereka butuh banget yang namanya Winter Crown untuk bisa menghindari damage shadow kill dari Fabian. Dan untuk Brans bisa win of nature juga sih. Dengan shadow kill yang lumayan cepet ya sekarang. Iya. Tapi kalau misalkan Trexpos Brans juga dalam masalah yang serius karena tadi flickernya itu udah digunakan. Dan satu hal sih yang bisa kita lihat, Iron Shiki oke, kita tahu tidak Oni, tidak unggul, tapi so far selama team fight Iron belum dalam masalah. Selama team fight. Selama team fight ya. Balik lagi sih untuk sekarang, flickernya sesaat lagi baru akan ready. Makanya mungkin ada beberapa kalkulasi dari EVOS. Targetingnya mungkin akan ke Iron juga nih. Nah ya oke, kita bakal melihat di mana Swallow juga akan memberikan badannya dan ruang untuk bisa melakukan zoning out. Dan EVOS berhasil membalikan kembali keadaan untuk di game yang kedua. Ini dia 8.000 gold difference, mau tabrak dari depan, mereka udah pasti berhasil mendapatkan team fight. Perpasukan dari tim Liquid, mereka berpikir dengan sangat keras untuk bisa mendapatkan defensif dengan adanya Brans yang terlalu jauh dan tidak bisa tergapai. Purple-nya pun diberikan, sekarang tempo full untuk EVOS. Oke, Swallow? ke belakang dilempar oleh Kayeye. What happened? EVOS! What are you doing? What happened? Masuk lagi dan Brans sekarang. Bahkan masuk kembali berpasukan dari tim Liquid mencoba untuk mempertahankan base mereka. Lihat Wedi masih bisa selamat tapi Aran nampaknya harus tumbang di depan sana dengan damage yang diberikan oleh tim EVOS. Brans masih mau lebih, Lordnya berhasil terkait menuju ke arah bottom lane. Tapi ingat terpasukan dari tim EVOS, mereka masih siap untuk menuju ke arah base. Mendapatkan 1 dan Wedi ter-takedown. Base terbuka saat bebas dan ini bencana. EVOS membawa game ini ke game yang ketiga. Sang macan putih berhasil menggigit kuda dengan taring tertajam yang dia miliki. 1-1 menolak tumbang kali ini EVOS. Memilih untuk adanya game ketiga reset yang sudah mereka lakukan di game pertama membuahkan hasil yang manis. Bahkan sekarang tim Liquid terlihat